there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Pak, kita mulai dari awal ya. Nama Bapak siapa, Pak? Nama Pak Abud. Nama Bapak Pak Abud. Usia berapa, Pak? Ya 54. 54. Terus sekarang dagangnya kopi aja nih, Pak? Ya kopi aja begini. Kopi aja begini. Jual kopi udah dari tahun 2000. Oh, udah lah, udah 2015, Pak. Iya. Awalnya kenapa jualan kopi? Ya awalnya ya nganggur, nggak ada kerjaan. Emang sebelumnya kerja apa? Ya sebelumnya saya dulu sih jualan dagang juga, dagang perabotan. Dagang perabotan. Terus kenapa jadi jual kopi bukannya lebih dagang perabotan? Ya karena modalnya habis buat makan. Iya. Kalau jual kopi kan modalnya dikit. Iya. Iya kan? Sekarang anak saya 3. Saya ngurusin anak yatim 1. Anak 3 tapi istri masih ada. Istri masih ada. Anak paling gede? Anak paling gede ya Usia berapa? usia 30-an lah. Usia 30-an. Oh. Terus emang kalau jual kopi kayak gini emang bisa mencukupi, Pak, atau bagaimana? Ya Tahu bantu-bantu. dibilang cukup ya nggak mencukupin lah. Kita kan harus atur. Kondisinya lagi begini masalahnya. Ya taruhlah dapat duit 100.000 kita harus bagi-bagi. Buat belanja sekian, buat makan sekian, ya kan? Kalau dapatnya 50.000 ya otomatis nggak bisa belanja. Nggak bisa belanja ya? Nggak bisa belanja kopi lagi, hanya buat makan aja. Itu. Dampaknya COVID ini sebelum COVID apa nih, Pak? Menurut Bapak sebagai pedagang? Dampaknya banyak. Karena ya sepi begini. Ya iya. Tapi emang biasanya rame atau gimana, Pak? Biasanya sebelum Covid ya lumayan. Ada aja gitu. Ada aja. Gitu ya. Ini aja kan dari tadi tuh belum ada yang beli. Tadi kita nongkrong di sini. Saya tiap hari nongkrong di sini. Sampai jam berapa biasanya? Ya sampai sebelum maghrib lah udah pulang. Dari jam berapa, Pak? Dari jam 9. Dari jam 9. Kadang-kadang ya berangkat jam 10. Terus kira-kira nih, Pak, biasanya sebelum COVID pendapatannya seharian kira-kira range-nya berapaan, Pak? Ya kalau sebelum Covid sih bisa nyampe 300. Oh, 300 nyampe juga ya? 3,5. Ya 200. Terus setelah COVID ini, Pak, dampaknya Saya jadi kira menurun? setelah Covid begini ya paling 175 Oh, tapi masih dapat 100 ya? Iya, masih dapat ya kadang-kadang kagak gitu. Namanya orang dagang nggak tentu. Kalau orang kerja udah pasti tentu, ya kan? Gajinya sekian-sekian udah tentu. Kalau orang dagang ya begini. Begini. Iya. Terus apa sih, Pak? Maksudnya Bapak kan punya anak nih. Iya. Masa tua kita kan kayak gini nih, masa Iya. tua Bapak. Kira-kira apa sih, Pak? Misalnya saran Bapak ke anak muda sekarang gitu sebagai Bapak, sebagai orang tua untuk memperbaiki masa depan. Maksudnya Ya saran saya sih anak-anak biar istilahnya
kerja yang benar. Sekarang kan lagi pada nganggur, kerjanya pada dirumahin, pada di PHK, ada yang nganggur, ada yang kerja. Namanya anak saya kerjanya lulusannya nggak 100% SMA, namanya kerjanya ya begitulah, anak-anak saya kerjanya serabutan gitu. Makanya apa aja dikerjain, yang pentingnya statusnya kan bisa makan. Tapi sebenarnya sih Pak, kalau menurut saya pribadi ya, pendidikan tidak menjamin seseorang sukses sih. Yang lebih utama itu adalah ketika kita bekerja keras, menjalin partnership dengan, maksudnya pergaulan kita dengan siapa gitu. Kayak gitu ya Pak ya. Kalau istri usia berapa Pak? Istrinya ya sepadan lah sama saya, 52, 53. Saya masih lebih tua Pak. Ya Tuhan saya. Masih sehat Pak? Ya masih sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu gimana Pak? Ya di rumah aja ngurusin keluarga. Di rumah aja ngurusin keluarga. Iya. Oh iya Pak, ini kan jual kopi kan banyak nih Pak. Iya. Maksudnya persaingan kan banyak. Iya. Kenapa Bapak sampai berani membuka usaha kopi keliling kayak gini? Sementara Bapak kan tahu persaingan banyak. Apa sih motivasi Bapak? Motivasi saya ya kalau kita nggak keluar ya nggak dagang begini ya statusnya ya siapa yang mau ngasih makan, ya kan? Dengan sehari-hari kita harus makan, harus istilahnya iya kebutuhan keluarga lah semuanya, iya kan? Udah makan, udah bayar air, bayar segala macam lah pokoknya, bayar kontrakan, ya kan? Masih kontrak. Iya. Aslinya dari mana Pak? Aslinya saya Cirebon. Istri juga? Istri sih lahirnya Jakarta. Nah, di sini kan maksud saya selain dari sisi kebutuhan, Bapak nggak punya kekhawatiran gitu dengan banyak maraknya jual kopi keliling? Maksudnya ketika Bapak buka usaha ini, apa Bapak nggak mikir kayak laku nggak ya, kan udah banyak gitu? Iya. Kalau memang usaha itu berkatnya berlayar di laut tuh jangan takut ombak, begitu kan? Kalau memang Allah ngasih rezeki kita ya alhamdulillah, kalau nggak ngasih rezeki ya tawakal aja. Misalnya kasih dikit ya alhamdulillah, kasih banyak apalagi alhamdulillah gitu ya kan, tawakal aja udah. Rezeki mah Allah yang atur ya Pak ya. Nggak perlu khawatir, yang penting kita action aja dulu, lakukan dulu gitu ya Pak ya. Lakukan dulu, kita usaha dulu, soalnya usaha kan merupakan kita bekerja, usaha merupakannya jihad fisabilillah, buat ngurusin keluarganya, buat ngurusin anaknya, sekolahnya, ya kan? Intinya Semuanya. kita bekerja cari Cari nafkah untuk keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anak gitu ya Pak ya, amal ibadah juga ya. Ibadah juga gitu ya otomatis ya kalau kita nggak keluar ya udah. Banyak berdoa juga tanpa lakukan sesuatu ya sama aja nihil gitu ya Pak. Sambil berusaha. Betul Kalau banget. kita berdoa aja, kalau yang emang nggak usaha ya susah. Terkecuali orang kaya misalnya punya kontrakan banyak, punya apartemen, punya kos-kosan, ya kan? Mereka itu ya boleh dikatakan usahanya begitu. Ya mereka itu berzikir aja pada Allah. Rezeki datang sendiri. Namanya punya kontrakan, punya usaha, ya kan? Apalagi yang punya pabrik. Gitu. Tapi sembari begitu pun sih harusnya memang kan kita kalau diajarkan kan dalam kekurangan pun kalau ada orang yang lebih kurang dari kita, setidaknya kita bisa berbagi. Karena kan katakanlah rezeki kita tuh ya sebagian kecil milik orang lain. Benar banget. Terus Bapak kan punya anak-anak nih, istri juga. Kita jelas tahu lah ya masyarakat kalau misalnya kita profesinya apa, pasti dipandang sebelah mata oleh masyarakat ya. Nah, kira-kira tanggapan keluarga Bapak usaha kayak gini tuh seperti apa kira-kira? Tanggapan keluarga sih ya biasa-biasa, namanya usaha. Daripada kita membohongin orang, daripada kita nyuri, ya kan? Kalau nyuri lebih berat lagi. Kalau usaha kan udah keluar aja dari rumah. Emang keadaannya seperti ini. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi, apapun
apapun yang terjadi ya memang kita juga usianya udah tua, tua, kerja yang nggak bisa, ya kan? peluang untuk kerja pun Peluang sudah tidak ada, gitu. Jadi ya Gitu. kita lakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, Iya. yang halal Halal. Tentunya. dan ya yang pasti kita ya berusaha aja lakukan sesuatu daripada kita nggak lakukan sesuatu, Iya, begitu ya iya. Pak ya. Iya sih Pak. Iya, kalau kita keluar nggak keluar sehari aja ya, boleh dikatakan ya. Tahu sendiri kalau keadaan orang seperti kita, contohnya, ya tahu sendirilah istilahnya panci ya gelondangan. Betul nggak? Iya benar-benar. Lain daripada lain orang yang kaya, begitu kan? Gitu. Kalau kita misalnya sakit berapa hari, ya otomatis kita utang pinjem sama tetangga, utang pinjem sama saudara. Ya kalau kita nggak utang pinjem ya bagaimana? Ya itulah hidup Pak. Iya. Gali lubang, Iya, gali tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Yang Setengahnya kita ya usahanya mendingan kita badan kita sehat, usaha dikit-dikit kita bayar, ya kan? Ya mudah-mudahan aja lah. Selama ini ya biasa lancar-lancar aja, mudah-mudahan. aja ya. Iya, mudah-mudahan lancar-lancar aja. Tapi kalau selagi apa sih Pak? Yang pasti kita berdoa lah ya Iya, Pak ya, minta hikmat, minta rezeki dari Allah ya, supaya kita diberkati apapun yang kita lakukan, jadi berkat buat keluarga. Iya. Kalau Tuhan izinkan kita kasih rezeki yang banyak, bisa jadi berkat buat orang Iya. lain gitu ya Pak ya. Yang penting mah kita berusaha. Yang penting kita mau berusaha. Itu Iya. nih guys, jangan lupa berusaha. Iya, yang penting mah kita berusaha. Hasilnya ya tawakal aja. Iya. Iya sih. Karena emang kita ya statusnya begini, Aja begini ya. dagang di jalanan begini, ya kan? Terus Kalau- kira-kira ada lagi nggak Pak ini motivasi apa gitu, mungkin maksudnya Bapak mau kasih pandangan ke orang masyarakat mungkin yang di luar sana, maksudnya masih banyak orang-orang yang apa di pinggir seperti ini, supaya mungkin masyarakat lain bisa apa namanya bersyukur atau mungkin membagi sadar diri untuk bisa saling berbagi kepada sesama gitu. Ya, anggapan saya sih ya harus begitu. Kalau orang yang mampu, ya istilahnya jangan berpangku tangan, jangan menyombongkan diri. Kasihlah rezeki yang sedikit, kasih orang lain, gitu. Berbagi. Jangan sampai masyarakat kita sebagai orang yang istilahnya sehari usaha, sehari nggak usaha, ibaratnya nggak makan. Saling berbagi bagi yang orang yang istilahnya orang kaya atau orang yang banyak, misalnya banyak usahanya gitu. Yang berkecukupan Yang lah, berkecukupan lah, saling berbagi. bisa melihat ke bawah Iya. bahwa masih banyak masyarakat banyak Indonesia yang memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Oke deh Pak, kembali lagi nih, makasih nih Pak udah apa namanya untuk sarannya, untuk mungkin pengalamannya, semoga bisa menjadi Iya. apa namanya pandangan yang baik buat masyarakat, motivasi untuk bisa saling berbagi sesama kita manusia. Oke Pak, makasih ya Pak. Sama-sama.